Kalau enggak biar Gini-gini aja lah. Iya, gimana Pak? Kamera Pak, Soal kamera angka Pak. itu bisa berubah-ubah. Izin Pak Menteri. Iya. Jadi gini, yang saya ungkap ke publik itu adalah dugaan tindak pidana pencucian uang. Itu beda dengan korupsi. Ya. Kalau misalnya saya korupsi 10 miliar, itu mungkin tindak pidana pencucian uangnya itu bisa 500 miliar. Ini misalnya ya, kalau saya mau korupsi, kamu wajib membayar pajak kepada negara 100 miliar misalnya kan, ya kan? Lalu ketahuan kamu aja tetapkan oleh pejabat hanya bayar 30 miliar. Untuk bayar 30 miliar, sisanya itu bebas, lalu disuap. Negara rugi 70 miliar kan. Nah, tapi yang banyak itu, kerjasama berkelanjutannya itu, saya yang korupsi itu, merugikan uang negara itu namanya korupsi. Tapi sana yang ngasih itu ngasih ke anak saya, ngasih ke istri saya, sehingga seperti ini diduga ya, sekali lagi diduga Rafael itu bagaimana dia laporan resminya 56 miliar, itu pun sudah bermasalah banyak itu karena sudah pernah dilaporkan tahun 2013. Bagaimana dia punya sebegitu, ternyata ditemukan ada 500 miliar. Nah, itu yang 500 miliar itu pencucian uangnya, dan itu bukan tugas kementerian, itu tugas penegak hukum sesudah kasus korupsinya diungkap. Ya. Nah, ini yang sekarang konstruksi ini yang tidak pernah dibangun. Biasanya orang ditindak secara administratif, ditindak secara pidana gitu, udah selesai. Kasus kecilnya, kasus besarnya itu tutup. Itu yang potensinya menjadi sebesar 300 T pencucian uang itu, bukan korupsi, potensi pencucian uang. Dia menerima feedback, lalu dicuci uangnya dalam bentuk perusahaan, saham, dan macam-macam. So, kalau gitu tindak pidana utamanya apa Pak? Kalau tadi apakah di bidang keuangan juga atau ada yang lain juga? Tidak ngerti ya. Instrumen Enggak, hukumnya maksudnya Pak, kan, RUU perampasan aset gimana tidak Pak? bisa dianggap TPPU kalau tidak ada pidana asalnya Pak gitu. Memang. Ya, nah Iya, ini makanya gimana Pak solusinya terhadap pejabat-pejabat yang kekayaannya tidak wajar ini Untuk supaya instrumen bisa Makanya diproses? kita membuat undang-undang tidak pidana pencucian uang, karena Iya. tindak pidana korupsi itu tidak cukup. Hmm. Tindak pidana korupsi itu untuk merugikan negara dan menerima suap. Tapi feedback kepada keluarga dalam bentuk apa, kembali usaha-usaha gelap apa itu yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas jabatan itu hanya bisa dilakukan dengan melalui tindak pidana pencucian uang, dan itu yang banyak terjadi dari laporan 467 ya. 467 pegawai Kementerian Keuangan, bukan 647 Oh, ya. 460. Keliru nebut ya. Oh. 467. Baik, Pak. Nah ya, paham ya, jangan campur aduk loh. Itu Ya. bukan korupsi loh itu. Pencucian uang, saya bilang berkali-kali Kan kita pencucian nggak ada yang uang. bilang korupsi Pak, di berita-berita juga. Ya kamu yang bilang. Kita nggak ada yang bilang Pak itu korupsi. Lah saya kan nggak bilang. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Bukan saya kan? Iya, tapi Ya, ya orang bilang kok malunya akan ke saya. Yang saya bilangnya coba aja di lisan itu. Tindak pidana pencucian uang, transaksi aneh sebagai tindak pidana pencucian uang. Kamera Ya Pak kan ini. gitu. Kamera Pak. oke, sekarang kan Lalu- itu uang negara Pak. Tentunya mungkin dari korupsi. Nah, itu urusanmu, makanya saya panggil kamu agar kamu jelaskan ke masyarakatnya harus ditindak gitu loh. Yang selama ini kan tidak ditindak ini. Ini harus ditindak. Kita membuat undang-undang pencucian Kamera, Pak. uang itu, undang-undang anti pencucian uang itu, agar yang begini-gini ditangkap gitu. Ini diselesaikan yang kecil, yang besar terus berkembang gitu loh. Makanya saya umumkan gitu. Nah, tadi saya mengambil sampel dari 160 dari 167 laporan yang tidak ada feedbacknya dari kementerian itu. 197 kita ambil sampel. Berapa nih pencucian uangnya? Diambil 7. Angka pencucian uangnya 60 triliun.
Mungkin korupsinya hanya 10 miliar, 20 miliar atau 50 miliar. Tapi pencucian uangnya 60 triliun hanya dari 7 kasus. Dari 197 yang dilaporkan. Jadi Pak Menteri kamera. Gitu? Pak, ini dinilai sebagai momentum yang tepat untuk mengesahkan Yes. RUU perampasan aset Iya, Pak. karena Instrumen itu hukumnya, bisa Pak. Iya, menjadi iya. Saya sudah dengar impeachment. DPR, mudah-mudahan konsisten. Saya baca Oke. DPR nunggu surprise dari Presiden untuk mengajukan RUU perampasan aset. Oke, kita ajukan secepatnya. Pak Mahfud Jangan keliru ya kalau nulis berita lalu mengadu domba. Enggak, Pak. Kemarin PPATK Karena nyebut nggak katanya paham. Pak, Nggak PPATK paham nyebut artinya katanya korup- selain Kemenku. Kamu harus ngerti perbedaan antara pencucian uang dan korupsi Iya. dulu. Iya. Ya, korupsi itu ngambil uang negara, mark up, ya, markdown, anggaran, nerima suap. Nah, pencucian uang tuh dalam bentuk hadiah saham kepada keluarganya, perusahaan cangkang, sambuto perusahaan. Kamera Pak, izin, Pak, kamera. Izin Pak. Ya, sambuto perusahaan gitu. Lalu uang yang suap-suap ke saya untuk kerjasama jangka panjang itu diserahkan ke perusahaan ini yang jumlahnya ratusan miliar. Itu yang diduga terjadi ke Rafael dan itu kebetulan aja karena anaknya nganiaya lalu lo kok kaya diperiksa. Gimana nih perjalanan? Oh, sudah pernah dilaporkan kan. Lalu saya suruh buka semua ternyata itu ya. Pak, Yang semua pegawai pajak Pak, punya PPATK banyak nyebut perusahaan. Katanya selain Kemenku ada kementerian banyak yang ditemukan transaksi janggal. Itu Bapak udah tahu atau belum? Sudah Pak? pasti, nggak usah ditanyakan, udah pasti dong. Makanya Itu- dia mulai Cukup ya, cukup ya. Sejalan. Pak, ya, Pak. Oh, masih ada kegiatan ya? Ada kementerian lembaga yang sudah mendapat laporan. Masih ada kegiatan berikutnya. Dalami. Pegawai pajak banyak yang